Kenapa? Karena kita hanya senang, cinta kepada diri kita sendiri. Kita kembalikan semuanya kepada diri kita sendiri. Ibaratkan kita ngumpulkan bahan bakarnya neraka dan membakarnya. Jadi kita selama ini sudah di dalam neraka itu sendiri, tapi kita tidak menyadarinya. Apa sih neraka itu? Bahan bakarnya badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, hati yang tidak memulangkan, hati yang tidak berpasrah diri kepada Tuhan, yaitulah neraka. Semuanya serba cerita manusia. Manusia ditakut-takuti dengan cerita-ceritanya sendiri, karena sesungguhnya manusia penuh dengan misteri. Ada alam kubur, alam kematian, alam barzah, alam kebangkitan, alam pertanggungjawaban, alam hisab, alam siratal mustaqim, alam neraka, alam surga, dan sebagainya. Itulah misteri itu yang selama ini hanya diomong-omongkan saja, hanya dicerita-ceritakan saja. Kenapa? Karena masih misteri, karena masih terhijab oleh misteri diri manusia itu sendiri. Coba bila manusianya sudah mutu qabla antal maut, coba manusianya sudah terbaiat, hatinya rela ridho berpasrah diri kepada Allah, maka misteri itu takkan pernah ada lagi. Yang ada hanya alam kenyataan Tuhan itu sendiri, alam pagelaran Tuhan itu sendiri. Manusianya bisa enjoy di dalam kehidupan ini. Kenapa kok bisa enjoy? Semua sudah diurus Tuhan itu sendiri sebagai penguasa dan pencipta manusia. Segala perbuatannya sudah diurus Tuhan. Segala kebutuhannya sudah dicukupi, dipelihara oleh Tuhan itu sendiri. Kenapa? Innal awliya alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala innal awliya, sesungguhnya orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah itu, ia tidak merasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena ia melihat dunia, sudah melihat sang pemilik dunia. Karena dirinya sebagai kekasih Allah sudah tak butuh dunia, tapi dunialah yang butuh kekasih Allah. Kenapa? Karena dunia diciptakan hanya untuk para kekasih-kekasih Allah. Berarti orang-orang yang kaya raya itu secara finansial itu kekasih Allah? Belum tentu. Banyak orang sedih karena banyaknya dunia. Banyak orang takut karena kekayaannya. Banyak orang bakhil, sombong karena kekayaannya. Berarti harta yang dimiliki tidak membuahkan hati bahagia, tapi menjadikan hati tersiksa. Berarti dunia bukan miliknya. Ia hanya menjadi penjaga-penjaga dunia, penjaga-penjaga api neraka. Kenapa? Karena takut ditinggal dunia. Bila manusia berani meninggalkan dunia, maka dunia akan mengejar. Tapi bila manusia mengejar dunia, dunia akan lari dari manfaatnya. Kebanyakan manusia menyangka memiliki dunia agar bisa bermanfaat untuk dirinya, menyenangkan hatinya, memuaskan hawa nafsunya, untuk ditunjuk-tunjukkan kepada manusia lain. Tapi hakikatnya setelah dunia diraih, malah dunia akan menambah menyesatkan manusia. Dunia tambah dijadikan Tuhan oleh pemuja
dunia. Lalu ada sahabat yang tanya, katanya kalau sudah dekat, sudah kembali kepada Allah itu dinamakan al-ghani, kaya raya, enjoy saja. Apa maknanya? Bukan kaya dengan kepahaman, dengan tujuan manusianya. Kaya di sini sudah tidak minta-minta lagi. Sudah tidak berdoa lagi. Kenapa? Karena sudah tak butuh apa-apa lagi. Kalau masih minta-minta, apa bedanya dengan ahli neraka? Tolong, karena butuh pertolongan, karena jauh dari pertolongan. Namun bagi orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah, bagaimana mau minta-minta lagi, wong semua sudah tersedia di hadapannya. Apa maknanya tidak minta-minta? Manusia yang sudah menjadi kekasih Allah itu sudah nrimo ing pandumi apa yang sudah ditetapkan baginya dari Tuhannya. Ditetapkan sebagai orang miskin, enjoy. Ditetapkan sebagai orang kaya, enjoy. Kenapa? Yang disaksikan bukan keadaannya, tapi yang disaksikan siapa yang telah menetapkan. Itulah yang membuat hati manusia kaya. Kenapa? Karena kayanya menyaksikan kenyataan Allah, kenyataan ketetapan Tuhan yang sudah berlaku di hati setiap kekasih Allah. Tidak butuh apa-apa. Hidup tidak butuh. Makan minum tidak butuh. Harta tidak butuh. Wong semua yang melakukan bagi kekasih Allah, yang berkuasa atas kekasih Allah, ya Allah sendiri. Masa Allah butuh harta? Allah butuh uang. Allah butuh kesenangan. Jadi maknanya apa yang sudah berlaku bagi hamba-hamba yang sudah berpasrah diri kepada Tuhannya, enjoy saja, diberlakukan apa saja oleh Tuhannya. Itulah yang dimaksud kaya. Kaya tidak butuh apa-apa. Kenapa? Karena semua kebutuhan manusia sudah dilengkapi, sudah disiapkan. Contoh logika. Dulu ketika saat badan ini masih berupa jadi tanah, sampai kepada bayi menjadi bayi, Allah lah yang mencukupi semua proses-proses kebutuhan dari tanah sampai menjadi bayi. Allah yang lebih tahu, Tuhan yang lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri. Maka dari itu sudah tidak minta-minta lagi. Kenapa? Karena sudah datang kepada Tuhannya. Akhirnya hidupnya sejahtera. Ud'uni astajib lakum. Jadi manusia memahami, berdoalah kepadaku, maka akan aku ijabahi. Jadi manusia dituntut berdoa. Supaya apa? Supaya terijabahi semua kebutuhan-kebutuhannya. Logikanya begini, bila memang itu benar, manusia dituntut berdoa sesuai kepahaman manusia. Bila itu benar adanya, kira-kira di dunia ini ada orang miskin atau tidak? Bila memang benar ud'uni astajib lakum itu perintah untuk berdoa, berarti bila itu perintah dari Allah, pasti Allah kan mengijabahi semua doa-doa manusia.
Berarti bila manusia sudah terijabahi doa-doanya, maka banyak sudah. Tak ada satupun manusia yang miskin di dunia ini. Kenapa? Karena semua manusia sudah terijabahi doa-doa dan keinginannya. Lalu realitanya kenapa kok banyak orang miskin di dunia ini? Karena bukan itu maknanya. Bukan berdoa maknanya, tapi uda'uni astajib lakum, datanglah kepadaku. Bukan berdoa, datanglah kepadaku, raihlah aku, kata Tuhan. Menyerahlah kepadaku, kata Tuhan. Agar apa? Astajib lakum, agar hidupmu sejahtera, agar kaya raya, agar tidak butuh apa-apa lagi. Kenapa? Kebutuhan manusia sudah disiapkan oleh Tuhan itu sendiri. Butuh makan, dimakankan oleh Tuhan. Butuh minum, diminumkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya manusia tak butuh apa-apa, alias enjoy saja. Wong semua hanya cerita Tuhan sendiri. Maka dari itu, bagi para kekasih Allah sudah tidak membeda-bedakan lagi antara imannya dengan imannya manusia yang lain. Kenapa? Bagaimana mungkin para kekasih Allah membeda-bedakan imannya dengan imannya manusia yang lain? Sementara dirinya sudah di dalam kekuasaan Tuhan. Toh pasti seluruh manusia pun di dalam kekuasaan Tuhan. Tak ada beda iman dan keyakinan lagi. Wong semua yang berkuasa atas seluruh manusia sudah yang Maha Esa, yang Maha Mencipta manusia yang berkuasa. Tidak ada beda iman, tidak ada beda keyakinan lagi, alias enjoy saja menyaksikan panggung sandiwara. Tidak tergores lagi hatinya, tidak panas lagi hatinya, meskipun ia harus dihina orang, dimurtad-murtadkan orang, direndahkan orang, disesatkan orang. Ia tak bergeming. Kenapa? Karena yang disaksikan hanya pagelaran Tuhan. Sama antara manusia yang lain dengan dirinya, sama-sama diperankan Tuhan. Jadi tak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Wong sama Tuhannya, Tuhan yang Esa yang menciptakan manusia. Namun bagi manusia yang membeda-bedakan keimanan, yang membeda-bedakan keyakinan, yang membeda-bedakan Tuhan, karena Tuhannya versi kepahaman hawa nafsunya masing-masing, sehingga banyak perbedaan, tidak mau ketemu yang sama. Kenapa? Yang masih digodok di dalam anar, diproses. Nanti kalau sudah meninggal dunia, sudah selesai prosesnya, sudah tidak panas lagi, wong sudah kembali kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud bila manusia sudah meninggal, kembali ke surga, kembali kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Wong siksa-siksanya, nerakanya sudah dijalani saat kehidupan ini. Dengan hidup manusianya lah itulah siksa, dengan hidup Tuhannya lah itulah kenikmatan, dengan hidup manusianya lah itulah neraka, dengan hidup Tuhannya lah itulah surga. Jadi kepahaman surga dan neraka sebenarnya sudah nyata terjadi. Karena manusia masih terhijab dengan diri kemanusiaannya, seolah-olah itu hanya dongeng-dongeng saja. Itu nanti terjadi. Lah kalau manusianya sudah kembali kepada Tuhan, ya tak akan ada terjadi apa-apa lagi. Wong yang ada hanya Tuhan. Tergantung diri kita masing-masing. Kita sekarang ini rela tidak, ridho tidak, kita dijamah Tuhan.
rela tidak, ridho tidak, kita dikuasai Tuhan. Yang terpenting saat ini rela tidak, ridho tidak, kita dihidupi Tuhan, diperjalankan Tuhan. Hanya keridhaan kitalah yang bisa menampung keridhaan Tuhan. Bila diri kita saja tidak rela, tidak ridho, bagaimana mungkin Tuhan rela ridho kepada kita? Bila kita rela dijamah Tuhan, dikuasai Tuhan, dihidupi Tuhan, diperjalankan Tuhan, Tuhan pun akan rela dan ridho. Bila Tuhan sudah rela dan ridho, itulah hati atau jiwa yang tenang, jiwa yang mengabdi, jiwa yang berada di dalam surga, kembali dari nurullah menjadi nurullah, cahaya Tuhan yang berlaku. Bukan Nur Muhammad yang berlaku. Bila Nur Muhammad maknanya bila cahaya manusia yang berlaku, maka itulah alam kegelapan. Maka Nabi Muhammad diperintah Nur Muhammad wajib kembali ke Nurullah. Maknanya hidup yang ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad harus kita kembalikan kepada siapa yang hidup pada Nabi Muhammad. Siapa yang hidup pada Nabi Isa, siapa yang hidup pada Nabi Daud, siapa yang hidup pada Nabi Ibrahim, siapa yang hidup pada Nabi Musa dan sebagainya. Toh itu semua hidup yang sama. Makanya bila bertuhan itu pasti sama, menghadapi, menyaksikan segala sesuatu sama, semuanya liputan Tuhan. Di dalam Tuhan, kekuasaan Tuhan. Maka dari itulah Allah bertempat di dalam diri manusia dan di dalam segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kopinya diminum dulu. Kita lanjutkan Asy-Syura ayat yang ke-12. Lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Yang artinya miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Maka bila Allah tidak bertempat kepada segala sesuatu, bagaimana mungkin ia bisa mengetahui segala sesuatu? Bila Allah tidak bertempat pada segala sesuatu, ya Allah tak akan bisa mengetahui segala sesuatu. Wong tidak bertempat, maknanya tidak bertempat itu tidak menguasai dan tidak meliputi segala sesuatu. Jadi makna tempat ini jangan dipahami tempat secara dohirnya kemanusiaan. Pahamilah lebih dalam lagi apa maknanya tempat itu. Liputan, pengawasan, kekuasaan Tuhan itu sendiri, itulah yang dimaksud tempatnya itu. Karena manusia selama ini memahami tempat versi tempatnya alam manusia, ya selamanya tidak akan paham-paham. Laisa kamisli syai'un, tak bisa menembus laisa kamisli syai'un. Sampai kapanpun bila manusia masih menduga-duga bahwa Allah itu tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa, ngapain dicari?
Sebenarnya yang bukan apa-apa, sebenarnya yang bukan siapa-siapa itu sebenarnya bukan Allah, tapi manusia. Manusianya lah yang bukan seperti apa-apa. Manusianya lah yang bukan seperti siapa-siapa. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan bahwa manusia itu bukan apa-apa, manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia itu laisa kamitslihi syai'un. Mari kita buktikan di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Insan, surat untuk khusus kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia tahu bahwa dirinya bukan apa-apa, bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Kita simak surat Al-Insan ayat pertama untuk membuktikan bahwa yang laisa kamitslihi syai'un itu bukan Tuhan, tapi manusianya lah yang laisa kamitslihi syai'un. Karena ini bukan kajian manusia, tapi kajian Tuhan sendiri. Ya, versi Tuhan yang wujud, versi Tuhan yang ada, versi Tuhan yang kuasa daripada manusianya. Wong kajian Tuhan, bukan kajian manusia. Kalau kajian manusia, manusianya yang ditonjolkan, Tuhannya gaib. Tapi kalau kajian Tuhan, Tuhannya lah yang ditonjolkan, manusianya gaib, tidak ada. Mari kita buktikan bersama. Al-Insan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa saat yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Lah, berarti yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa disebut sebagai apa-apa, yang tidak bisa disebut sebagai siapa-siapa, itu siapa? Itu Tuhankah atau manusianya? Karena manusia merasa dirinya bisa disebut apa-apa, karena manusianya merasa dirinya bisa disebut siapa-siapa, sehingga Tuhan tidak seperti apa-apa dan Tuhan tidak seperti siapa-siapa. Kenapa? Karena manusianya telah jadi Tuhan. Jadi menganggap Tuhan tidak bisa disebut, karena Tuhan tidak serupa dengan segala sesuatu. Padahal manusianya lah yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena jangankan serupa dengan apa-apa, jangankan serupa dengan siapa-siapa, wong manusianya tak bisa disebut. Kenapa? Karena tidak ada serupanya. Wong manusianya tidak ada. Hanya Tuhannya lah yang ada, yang menciptakan segala sesuatu. Maka kebanyakan manusia tidak bisa menembus laisa kamitslihi syai'un, karena disangkanya diri manusianya lah yang paling nyata daripada kenyataan Tuhan itu sendiri. Kita lanjutkan di surat Al-Insan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia
dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan dalam kurung. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi mendengar kita, melihat kita, hidup kita, nyata kita, itu semua hijab. Hijab yang tebal. Karena diri kita merasa ada. Diri kita merasa wujud, itulah hijab. Makanya diuji terus, tidak lulus-lulus karena belum terbaiat hatinya. Bingung terus dengan masalah ketuhanan, bingung terus dengan babakan keyakinan. Kenapa? Karena sama-sama bingungnya, debat sana sini karena sama-sama bingung. Yang sudah menemukan Tuhan, maka ia tak akan berdebat lagi. Kenapa? Karena ketemu Tuhan yang esa. Karena sudah kembali lagi manusia sebenarnya bukan apa-apa dan manusia bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena semua manusia peran Tuhan itu sendiri. Jadi asyik, enjoy menyaksikan itu semua. Kenapa? Karena pendengarannya, penglihatannya sudah bukan pendengaran dan penglihatan manusia lagi. Karena itulah bisa enjoy. Bila manusianya yang merasa bisa melihat, bila manusianya yang merasa bisa mendengar, ya panas bila dihujat, ya panas bila dicaci, ya panas bila diolok-olok, ya panas bila disesat-sesatkan, ya panas bila dihina-hinakan. Kenapa? Karena penglihatan dan pendengarannya masih teraku-akui oleh kedagingan kemanusiaannya. Ya panas, tidak bisa menerima, tidak bisa menerima orang lain karena belum kembali kepada Tuhannya manusia. Bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya manusia, maka ia bisa menerima orang lain. Itulah yang dimaksud akhlakul karimah. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Tujuan semua orang yang bertuhan, tujuan semua manusia yang beragama agar menjadikan hati masing-masing manusia sebagai pemeluknya agar berakhlak mulia, kasih dan sayang. Jadi kasih dan sayang itu jangan hanya diomong-omongkan saja, jangan hanya didengung-dengungkan saja, praktekkan, kasihi manusia. Bila kita tidak mengenal manusia, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi manusia? Orang-orang yang bisa mengasihi manusia adalah orang-orang yang mengenal manusia itu. Jadi enjoy saja, diapakan, dihina, dihujat, dimurtadkan, dikafirkan, enjoy saja. Kenapa? Ia mengenal siapa yang berperan, siapa yang berpanggung sandiwara ini, filmnya siapa ini. Sebenarnya ini sebab bukan film manusia, film sang sutradara yang menciptakan segala apa-apa, yang menciptakan segala siapa-siapa, yang bertempat di dalam film itu sendiri, bisa ditonton dan dinikmati. Bila sang penguasa, pencipta, sang sutradara tidak berada di dalam film, ceritanya tidak dipakai, ya tidak akan pernah ada film. Bila manusia tidak dikuasai oleh Tuhan, maka tak akan pernah ada panggung sandiwara. Semoga saya dan semoga kita semua bisa memahami apa yang telah dipaparkan. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru mengenal channel ini, bisa disimak lagi di YouTube Uripe Spasi Allah. Kita unduh atau kita upload nanti hasil live ini ke YouTube agar bisa disimak diulang-ulang lagi,
agar kita semakin dewasa di dalam beriman, dewasa di dalam bertuhan, agar kita tidak bocil di dalam beriman dan bertuhan. Saling menyalah-nyalahkan iman orang lain itu iman yang bocil. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan iman orang dewasa. Orang dewasa imannya ngalah dengan anak-anaknya. Anaknya ngomong apa saja ngalah ijana, diarahkan dengan kesabarannya. Begitulah kedewasaan iman. Adanya paparan atau kajian Uripi Allah ini untuk mendewasakan iman kita semua, agar bertemu dengan kedamaian, kemakmuran, keindahan di dalam warna-warni kehidupan itu. Itulah kesempurnaan Tuhan di dalam menciptakannya. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.